Wabarakatuh. Silakan Terima yang mau kasih, memberikan komentar. Terima kasih Pak Rizal. Ya, saya langsung persilakan pada Prof. Bandeni ya untuk mengkomentari dan memberi masukan atas penampilannya Pak Rizal. Silakan Prof. Ya, silakan yang lain memberikan komentar. Kalau dari saya sih cukup jelas Pak penjelasannya, kemudian dan runtun ya dalam menjawab juga fokus pada pertanyaan, jadi tidak bertele-tele sih kalau dari saya. Ya. Yang lain mungkin? Kalau saya Pak, tentang Pak Rizaldi sangat bagus, interaktif antara dosen dan mahasiswa, ada timbal baliknya. Jadi mahasiswa tidak fokus ke dosen, tetapi ada feedback-nya. Itu Pak. Yang lain? Ada? Masih ada? Ya Pak, kalau dari saya Pak, benar Pak Rizaldi udah bagus penampilannya, tapi mungkin ditambahkan lagi pada saat tadi kan ada video di awal, itu kan jadi apersepsi. Nah mungkin untuk di apersepsi itu videonya harus harus menstimulasi mahasiswa. Jadi kayak misalnya kita sudah memberikan video dan kemudian digali lagi informasinya itu sama mahasiswa, karena kan kita berbasis case method. Jadi maksudnya mahasiswanya yang lebih aktif gitu, walaupun dengan pusing-pusing tapi mahasiswa yang lebih aktif gitu, walaupun mereka sampai pusing gitu kan Pak ya, gitu aja. Bagus, masih ada? Kalau menurut saya Pak, silakan. Semangat sih, saya maksudnya dari kesan sisi mahasiswa tuh excited gitu sih Pak, semangat, jadi nggak kayak malas-malasan ngajarnya. Cuman nggak tahu sih, kalau menurut saya kalau definisi terlalu panjang di slide tuh kayak agak gimana gitu Pak, mahasiswanya ngantuk. Jadi lebih suka kalau kayak Pak Rizaldi tuh poin-poinnya, kemudian Pak Rizaldi menerangkan tuh kayak lebih, karena pembawaannya semangat gitu sih, jadi lebih memperhatikan Pak Rizaldi gitu sih. Makasih. Masih? Kalau nggak ada ganti saya. Setiap pertemuan perkuliahan, awal pertama yang di samping kita mungkin kita sebagai seorang Pancasilais berdoa, tapi dalam kaitan pembelajaran berlanjut adalah kita menjelaskan tujuan apa yang mau diharapkan dikuasai oleh mahasiswanya. Oke. Tadi belum muncul. Ya. Yang kedua, ini setelah tujuan, manfaatnya dari apa yang dipelajari bagi mahasiswa sekarang dan akan datang. Karena apa? Rasionalnya. Seseorang itu akan berbuat dengan lebih semangat kalau dia tahu manfaatnya. Kalau tadi dari arahnya, sehingga si mahasiswa itu ini, oh saya dibawa ke sana. Artinya kalau saya belum mencapai ke sana, saya belum bisa. Tapi kalau tidak akan tujuan, hanya ikut aja, nggak tahu bahwa saya kemana, saya harus berpindah. Ya. Yang kedua tadi saya katakan manfaatnya, kalau seseorang itu tahu manfaatnya, maka dia akan lebih serius. Tapi kalau tidak tahu manfaatnya, mungkin hanya takut dengan Pak Rizal, tapi setelah itu enggak. Perhatikan. Ya kan, gitu ya. Ya. Yang kedua, tadi sudah ada komentar dengan tadi video tadi, saya sudah bagus. Namun saya tambahkan, setiap habis video itu ini sebaiknya mahasiswa yang suruh komentar. Apa itu tadi? Dan akan lebih bagus sebelum kita akan video, saya akan nampilkan video. Coba perhatikan. Coba cari ini. Sehingga waktu mengikuti video serius. Tadi kan nggak langsung buka video, Bapak kan? Iya, benar-benar. Nah, itu. Ini. Coba Anda cari ini. Cari informasi tentang ini. Dan bagaimana dampaknya, umpamanya gitu. Ya. Ya. Nah, baik dampak positif maupun negatif. Pasti mahasiswa akan mencari. Soalnya nanti ini si dosen pasti akan nanya tentang itu. Sehingga konsentrasi si mahasiswa akan meningkat. Tapi kalau enggak kan, ya asal ikut aja kan? Iya, benar. Tuh, ini. Karena dia tidak tahu arah kemana saya harus berbuat, harus bertindak. Benar. Ya, sama itu.
yang jadi pokok. Yang terakhir, walaupun tadi sudah diingatkan oleh moderator waktu habis, ini tolong, karena ini entah tadi waktu atau entah nanti suatu ketika Anda melakukan proses pembelajaran waktu sudah habis atau belum, buatlah suatu simpulan. Oke. Ya, supaya mahasiswa mudah mengingat. Intinya apa sih tadi? Sehingga nanti kalau tahu intinya itu, otomatis otak itu akan bisa ingat intinya tadi, akan mudah menjabarkan kembali. Oke. Secara ilmu psikologi. Nah, ini. Baik, Prof. Saya kira itu yang saya temukan. Ini Baik. bisa dilanjutkan. Baik. Terima kasih banyak, Prof. Masukannya, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, Bapak Ibu, luar biasa sekali ya penampilan dari Pak Rizal. Kita lanjut, Bapak Ibu, ke peserta selanjutnya, yaitu ada Bapak Mujari SHMM dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Serelo Lahat. Nah, Pak Mujari. Kayaknya nggak ada lah, Bu. Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut lagi ke peserta ketiga di daftar yang saya terima ya Bapak Ibu dari panitia. Itu ada Ibu Riana Versita, S.Farm APT M.Farm dari Universitas Bengkulu. Kepada Ibu Riana, saya silakan. Terima kasih Bu Sonia. Izin Prof. Badeni untuk share screen. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin instruktur Prof. Dr. Badeni MA, Bu Moderator Sonia Ivana Barus SHMH. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan peer teaching. Kebetulan mata kuliah saya adalah farmasi rumah sakit. Baik, saya stop screen terlebih dahulu. Saya akan memutar video motivasi terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Prof. memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, hari ini adalah pertemuan kita yang pertama. Saudara sehat? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Sehat, terima kasih. Saya akan mengabsen satu persatu. Ada Rizaldi? Ada, Bu. Siap. Aryo? Siap, ada. Winda ada? Ada, Bu. Siap. Ervatia? Hadir, Bu. Ririn? Hadir, Bu. Oke, terima kasih semua hadir. Sebelum melaksanakan mata kuliah hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, mata kuliah hari ini adalah farmasi rumah sakit. Saya akan memberikan motivasi. Apa sih tujuan kalian untuk pelajaran farmasi rumah sakit? Sebenarnya farmasi rumah sakit itu nanti pelaksanaannya ada di praktik belajar lapangan. Setelah melakukan mata kuliah ini, kalian dilanjutkan untuk praktek farmasi rumah sakit. Nanti kelompok akan dibagi berdasarkan nomor urut, masing-masing kelompok ada 5 orang, dan melakukan visit ke rumah sakit. Lalu buat laporan, setelah itu dilakukan pembentukan jurnal dan boleh nanti hal apa yang kalian temui nanti di farmasi rumah sakit, di rumah sakit itu dijadikan jurnal. Paham ya? Nanti akan saya rincikan tugas yang harus kalian lakukan. Saya akan meng-share video terlebih dahulu. Apa sih yang harus kalian lakukan pada saat kalian melakukan praktek belajar lapangan di rumah sakit? Hal apa, kompetensi apa yang harus kalian capai? Kegiatan apa yang harus kalian lakukan? Saya akan share kegiatannya terlebih dahulu. Suaranya jelas? Pelan, Bu, suaranya, Bu. Pelan ya suaranya ya? Iya, Bu. Oke. Kalau sekarang jelas? Belum, Bu. Belum ada suara. Belum ya? Oke. Udah, Bu.
Mohon mahasiswa perhatikan apa yang harus kalian lakukan pada saat kalian melakukan praktek belajar lapangan di rumah sakit. Pakai suaranya ya video. Coba dilihat, ini adalah tempat penyimpanan obat dengan suhu sejuk. Ini lemari narkotika. Lihat tatanan pengunciannya. Ini lemari psikotropika berbeda dengan narkotika. Ini adalah prekursor dan OOT. Ini adalah gudang farmasi. Ini apoteker lagi mengecek interaksi obat. Baik, sebelum diserahkan ke pasien, kita harus melakukan double check. Ini ngeprint etiket obat. Penyiapan obat untuk pasien. Coba diperhatikan. Kita boleh melakukan konseling via telepon. Ini visitasi apoteker ke ruang rawat inap. Coba saudara perhatikan apa yang mereka lakukan. Sudah tepat atau belum? Ini visit bersama dokter dan perawat.
Oke, terima kasih. Oke, ada pertanyaan dari video ini? Tidak ada. Semua paham apa yang harus dilakukan kalian pada saat melakukan praktek kerja lapangan nanti di rumah sakit. Baik, ya untuk tugas nanti di akhir sesi akan saya bagi berdasarkan absen. Saya akan menge-share modul yang harus kalian upload, download, ya sudah saya share. Ini adalah modul farmasi rumah sakit. Saudara dapat mendownloadnya di file email saya atau di Google Drive. Nanti linknya akan saya bagi di ruang chat. Referensi yang kita gunakan pada saat farmasi rumah sakit ini adalah referensi selama melakukan mata kuliah farmasi rumah sakit. Terus juga di sini ada semua panduan soal yang bisa kalian lakukan latihan sebelum kalian melakukan ujian. Baik, untuk topik hari ini saya akan membahas satu topik saja, yaitu obat antihistamin dan histamin. Sudah siap, Ridi semua? Siap, Bu. Calon apoteker? Ya, Siap, tujuan Bu. farmasi rumah sakit sebenarnya adalah membentuk apoteker atau tenaga teknis kefarmasian yang unggul, aktif, inovatif, dan nanti suatu saat akan menjadi seorang entrepreneur. Misalnya, saudara berkeinginan nih membuka apotik atau klinik, ya itu namanya entrepreneur, mengolah sendiri. Nah, disinilah nanti prosesnya ada di praktek belajar lapangan. Serius ya? Oke, saya mulai dengan mata kuliah saya ini agak sedikit jelimet yang namanya obat antihistamin. Ya, yang pernah alergi nih. Mohon izin, maaf, ininya agak sedikit susah untuk agak layarnya sudah dicoba, tapi memang ada kendala sedikit. Kelihatan tapi ya, Bapak dan Ibu, saudara, mahasiswa, kelihatan ya obat histamin dan antihistamin. Lagi loading, Bu. Belum, Bu. Belum? Belum. Belum. Belum terlihat. Belum terlihat? Oke. Ini sudah? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Rizaldi sudah terlihat? Sudah kelihatan, Bu. Fathia jelas ya? PowerPoint saya Jelas, cuma Bu. tidak terlalu banyak, hanya 5 slide. Mohon untuk dipahami karena memang mata kuliah obat antihistamin ini agak sedikit jelimet kalau istilahnya ya, karena banyak hafalan. Oke, ini ada obat antihistamin. Siapa yang pernah alergi? Minum obat alergi di sini? Saya, Bu. Ya, apa? Cetirizine, Bu. Oh, cetirizine ya. Ya. Saya, Bu. Alerginya karena faktor apa? Dingin, Bu. Oh, dingin sama makan telur. Makan telur yang tinggi protein ya? Ya. Oke, kita bahas dulu deh. Apa itu histamin? Nah, ini dilihat nih, histamin itu sebenarnya adalah senyawa normal di dalam jaringan. Jadi histamin itu normal semuanya di dalam jaringan kita. Tetapi kenapa sih seseorang terjadinya alergi? Karena berlebihan kadar histamin di dalam darahnya. Gitu. Yang disebut dengan sel mas dan basofil. Nah, selain di sel mas, histamin cepat mengalami perubahan dan tidak tersimpan. Makanya suka kalau kita lihat anak-anak itu kalau makan telur bisul. Pernah ya lihat? Karena kadar protein yang dia makan dengan protein yang ada di tubuhnya itu ukurannya berbeda. Jadi protein si telur ini lebih besar nih, sehingga dia akan keluar oleh tubuh bentuk bisul, gatal gitu. Karena proteinnya di dalam tubuhnya belum sempurna, yang namanya anak-anak. Makanya kadang anak-anak itu suka kita tes dulu, dia alergi tidak dengan susu. Dicoba sedikit. Kalau alergi segera di stop gitu ya. Perhatikan ini ada gambar, kebetulan gambarnya seorang dokter, dia menggunakan stetoskop. Ini ada otak, ada bibir, hidung, kulit, ada selaput lendir, saluran nafas, leukosit darah atau sel darah putih. Ini hampir semua organ kita yang mengandung histamin, mulai dari ujung rambut sampai ujung kepala. Dia akan membentuk dalam bentuk sel mas atau terikat dan inaktif. Ya, perhatikan inaktif. Dia akan aktif apabila ada pemicunya. Ya, yuk perhatikan lagi gambar histamin ini. Histamin itu sebenarnya dikeluarkan oleh sel mas, rangsangan alergan. Nah, tadi si Ririn mengatakan bahwa dia alergi dengan
telur, ya. Ada orang-orang yang alergi dengan spora bunga. Atau ulat bulu deh yang pernah. Jadi kalau kena ulat bulu semua gatal. Benar kata Ririn, dia akan diberikan cetirizine atau loratadine. Nah, yang paling simpel adalah obatnya yang paling sering kalian dengar adalah CTM. Tetapi memang efeknya mengantuk gitu ya. Iya. Nah, ya kan mengantuk ya. Rizaldi Benar. kalau minum CTM pasti mengantuk ya. Bener, Habis Bu, minum bener. langsung ngantuk gitu. Ini disalahgunakan kadang sama pengasuh anak-anak yang pernah kita nonton di TV-TV bahwa pengasuhnya malas nih ngasuh anaknya aktif sekali. Ya udah susunya dicampur dengan CTM, nauzubillah ya. Astagfirullah. Ya, nanti akan menyebabkan terjadinya kerusakan pada otak itu yang hati-hati dalam pemakaian lebih dari dosis yang ditentukan. Nah, alergi ini sendiri bisa dari debu. Saya sebenarnya juga alergi debu. Kalau habis nyapu pasti bersin-bersin. Itu adalah termasuk namanya alergan. Terus juga ada seseorang yang kena sinar UV nih, pergi ke luar rumah, kena matahari, panas, badannya langsung merah-merah. Ada? Saya, Bu, itu alergi, Bu. Kayak Alergi kepiting, Bu, sinar jadinya. UV ya, Fatia Iya. ya? Yang ditimbulkan di kulitnya apa? Berwarna merah kah atau bentol-bentol? Oh, merah-merah sih, Bu. Kayak kepiting aja kalau Terus terlalu lama. menghentikannya gimana? Biasanya saya bawa spray muka gitu sih, Bu, after itu. Oh Jadi iya benar. nggak kasih obat. Nggak minum obat ya? Enggak, Bu, karena takut. Iya, terus juga ada cuaca. Ini yang dingin, suka gatal-gatal kan. Kalau kita misalnya keluar rumah suhu dingin habis hujan, mulai tuh jari-jari tangan tuh merah, bengkak dan gatal gitu. Terus juga racun atau deterjen nih ibu-ibu rumah tangga yang atau kita sendiri yang nyuci dikucek-kucek terus selesai cuci tangan besoknya jari-jari tangan kita putih-putih ngelupas gitu ya. Pernah ya ngalamin? Ada di sini? Ada, Bu, saya, Bu. Gimana, Win? Ngobatinnya gimana? Diapain? Biasanya kalau saya diobatin, saya diamkan dulu karena kalau saya tambah paling tidak saya kasih sedikit alkohol. Agar alkohol nggak pedih, makin pedih ya? Tapi yang jangan terlalu banyak aja. Yang 70% berarti ya, nggak yang tinggi ya? Iya. Ini ada enzim proteolitik, ini yang dialamin oleh si Ririn, tripsin ya, protein ya. Terus ada zat warna, ada obat dan makanan. Nah, yang paling berbahaya apa sih, Bu? Obat dan makanan. Obat ini namanya nanti akan terjadi Steven Johnson. Kalau kita pernah nonton di TV, dulu saya pernah nonton, nggak tahu kasusnya larinya kemana nanti, apa ke pidana atau gimana. Sekilas saya menonton bahwa ada anak sakit, orang tuanya bawanya ke puskesmas. Mungkin orang tuanya tidak paham bahwa dokter mengatakan, ibu, anak ibu ada alergi tidak? Jawabnya pasti tidak, gitu kan? Pernah ya, kita setiap konsul ke dokter pasti kita selalu ditanya, ada alergi tidak? Tuh. Si ibu mengatakan anaknya tidak alergi, maka oleh si dokter di puskesmas karena obat yang paling sering diberikan adalah amoksisilin golongan penisilin. Pulang anaknya minum, besoknya melepuh seluruh tubuhnya. Ya namanya Steven Johnson mungkin untuk selamat kecil gitu. Makanya setiap melakukan pengobatan, dokter atau tenaga kesehatan lainnya selalu berkata, ada alergi tidak? Pernah ya? Pernah ditanya belum, Fatia, kalau berobat ke dokter pasti ditanya, ada alergi tidak? Nah Iya, ya? iya, Bu, selalu ditanya, Bu, dokter manapun. Iya, itu. Karena bahaya sekali yang namanya Steven Johnson. Sangat-sangat berbahaya. Kematian. Oke, ini adalah sel emas. Kenapa sih alergi bisa terjadi? Ya, ini ada sel emasnya. Ini adalah granul sel emas yang ada di dalam tubuh kita. Yang berwarna kuning ini adalah alergan, ya, debu, spora, makanan, protein, tripsin, dan sebagainya. Ini mast cell release histamin, dia akan mengeluarkan histamin. Ini adalah alergen is incurred, ya. Ini adalah antigen, antigennya menyentuh sel emasnya.
memicu aktivitas dari fosfokinase C sehingga terjadinya yang namanya akumulasi inositol fosfat, diasil gliserol dan kalsium 2 positif. Sehingga dia akan merusak sel kita di dalam tubuh. Makanya kita gatal-gatal, keluar benjolan karena terjadinya kerusakan, istilahnya dalam bahasa kita adalah degranulasi sel mas ya. Nah, nanti akan terjadi apa? Si sel masnya nanti, ini si granul melepaskan mediator histamin, heparin, ya, menuju ke sel efaktor otot polos sehingga terjadinya reaksi. Ada yang fatal sesak nafas, ya. Ya, semua individu mempunyai sistem yang berbeda-beda terhadap reaksi rangsangan dari alergi. Ada yang bentol-bentol, ada yang gatal, nanti ada yang sesak nafas, ya. Nih, peran histamin di dalam tubuh itu adalah kontraksi dari otot-otot polos bronkus dan usus dan memperbesar permeabilitas kapiler sehingga akan terjadinya udem atau pembengkakan. Kalau kita pernah lihat ada ibu-ibu masuk rumah sakit kakinya bengkak, isinya seperti air, itu namanya udem. Dan pengembangan yang namanya mukosa. Nah, stimulasi ujung-ujung saraf ini itu yang ditimbulkan adalah nyeri dan gatal, ya. Vasodilatasi pembuluh darah ini sebenarnya adalah kemerahan dan rasa panas. Muka kita itu rasanya panas sekali, ya. Terus juga tekanan darah kita bisa turun. Makanya suka kalau orang yang alergi dia nahan dia akan pingsan. Karena tekanan darahnya turun dia langsung pingsan gitu ya. Terus juga memperkuat sekresi asam lambung. Jadi orang-orang alergi kadang asam lambungnya sangat tinggi. Nah, terkadang salahnya dalam pengobatan bahwa yang diobatin adalah asam lambungnya, bukan alerginya. Padahal sebenarnya alerginya itu yang menyebabkan terjadinya si sekresi asam lambungnya tinggi. Yang diobatin apa? Ya alerginya, bukan asam lambungnya. Kalau alerginya sembuh, ya asam lambungnya pasti berkurang gitu ya. Terus juga kalau kita pernah lihat kelenjar ludah ada anak-anak air liurnya banyak gitu ya. Terus juga air matanya menetes, perih seperti orang perih gitu. Nah ini terjadi apabila di dalam darahnya, di dalam darah kita itu histamin itu lebih dari 50 mikrogram per liter. Bu, kalau misalnya dia kurang dari 50 mikrogram per liter, apa yang terjadi pada seseorang itu? Dia tidak akan merasakan apa-apa. Enjoy saja gitu ya. Baik, ini penjelasan dari histamin. Tadi sudah ada videonya. Farmasi rumah sakit, nanti tugasnya adalah kalian melihat obat-obat antihistamin apa yang ada di rumah sakit, bagaimana sistem pengadaannya. Tadi kan lihat tuh ada lemari-lemari ya, ada lemari psikotropik, narkotika, terus juga kok Bu dimasukin dalam sokes sih, apakah obat antihistamin dimasukin atau tidak? Coba nanti dilihat. Terus apa saja sih yang kita berikan informasi kepada pasien yang sudah kita berikan obat? Apakah harus dihabiskan ataukah berhenti setelah gejalanya sembuh ya? Biasanya obat-obat yang dihabiskan adalah obat antibiotik ya, Izin sudah Bu, paham. waktunya sudah habis Ibu. Baik, terima kasih. Kesempatan mata kuliah ini kita lanjutkan untuk minggu depan. Untuk sesi pertanyaan nanti dikirim via WhatsApp atau email kita ya, email saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, luar biasa sekali presentasi dari Ibu Riana. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Prof. Dadi untuk memberi komentar dan masukan kepada Prof. Saya silakan. Masih mute, Prof. Mohon maaf. Ya maaf, Pak. Saya mohon maaf, tadi saya terpental, baru balik lagi dari sini. Ya, saya kebetulan ini dari Jogja, bukan dari ini. Terus ada acara pertemuan program S3 se-Indonesia. Saya mewakili dari UNIT. Ya, jadi saya masih di Jogja karena seharusnya pulangnya hari ini. Tapi pesawat jam 12 kalau ini kan tidak mungkin saya di mobil ini masyarakat, sehingga saya masih di Jogja. Masih sebelumnya silahkan ada yang komentar. Ya Prof, tadi mungkin Bu Riana lupa centang share audionya, jadi kurang kedengaran videonya, suaranya, gitu. Itu Prof, kalau overall udah oke, Prof. Terima kasih. Ya,
Masih. Yang lain? Silakan. Sama Prof, tadi di video pada saat Ibu Riani memberikan video itu tidak ada suara sama sekali, jadi kita tidak memahami apa isi dari video itu. Yang lain? Kalau dari saya sudah overall sih sudah baik semua, tapi Mbak Riana ini terlalu slow, terlalu lambat gitu ya. Jadi kadang-kadang jadi ngantuk kadang-kadang gitu kan, jadi ngantuk. Jadi karena kalau tatap muka nggak apa-apa, tapi begitu online, nah ini perlu dilihat juga, diperhatikan. Terima kasih. Masih ada? Kalau nggak ada, Mungkin tujuan dan kesimpulan tadi Pak ya. oh iya, betul, ya. Jadi ini baru saya ngomongkan tadi terakhir belum ada. Walaupun satu dua kalimat aja sehingga mengingatkan. Jadi kan setiap kita melakukan proses pembelajaran, bagian terakhir kita menyajikan dan menyampaikan simpulan. Yang lebih bagus dimulai simpulan itu dari mahasiswa. Kemudian kalau kita kurang, baru kita melengkapi. Sehingga mahasiswanya serius. Tapi kalau dari kita, sudah simpulkan begitu. Disimpulkan oleh dosen. Tidak aktif. Tapi kalau kita, siapa yang menyimpulkan? Pasti menjadi aktif semua. Nah, kalau kelihatan diam semuanya, ini coba, ya. Siapa? Nah, itu seharusnya ke sana. Nah, itu yang belum muncul di situ. Kemudian juga betul tadi penjelasannya bagus, hanya lebih didominasi ke ke dosennya, sehingga kurang melibatkan mahasiswanya. Ini. Jadi sekarang memberikan penjelasan, ada suatu ketika ini ada yang telah mengerti ini, bisa mencari contoh, setelah memberikan definisi, atau mungkin setelah kita memberikan contoh, ada yang bisa contoh lain, pasti tidak aktif semua. Nah, tadi belum muncul. Ini yang ada itu. Jadi setiap kita memberikan satu definisi simpulan, kita memberikan contoh, itu ini akan lebih bagus kalau kita minta para mahasiswa untuk memberikan contoh yang lain. Secara ilmu pendidikan, kalau yang mencari contoh bulan benar dan ini atau mahasiswa, biasanya ini adalah contoh selevel dengan mahasiswa yang lain. Artinya apa? Tingkat pemikirannya, tingkat bahasanya, sehingga mahasiswa mudah paham. Kadang-kadang dosen itu memberikan satu definisi atau satu ungkapan, satu istilah, bisa jadi menurut dosennya dianggap mahasiswa sudah tahu, tapi realitanya belum tahu, sehingga mengikuti pelajaran selanjutnya mengalami kesulitan. Karena kesulitan satu istilah, maka dia selanjutnya akan mengalami kesulitan. Jadi dalam belajar apapun itu ada urutan rangkaian, itu selalu berpengaruh dengan hasil belajar. Ini contoh, kalau kita belajar matematik waktu kita ke SD dulu, ya, ini kalau bagian yang awal belum bisa, maka selanjutnya akan bingung. Contohnya apa? Kalau waktu SD kita, kalau kita diajarkan pembagian, kalau kita belum bisa tambah dan kurang atau pembagian kalian, maka kita akan bingung maknanya apa, kok bisa sekian. Sama dalam bahasa Inggris juga gitu. Tense sebenarnya. Kalau bentuk present tense kita bingung, maka bentuk past tense pasti bingung. Maka kalau kita mahasiswanya kita bisa paham ini dengan sesuai dengan tingkat ini, maka yang lain akan mudah. Dan demikian juga sekaligus kalau yang kita minta itu mahasiswa, sekaligus kita mengecek apakah yang saya sampaikan itu sudah dipahami mahasiswa atau belum. Itu tujuannya ke sana, utama itu. Sehingga kalau belum, maka kita bisa memperbaiki, menambah contoh, menambah penjelasan, sehingga hasil pembelajaran kita bisa mencapai tujuan yang kita harapkan. Setelah itu, ya. Saya kira yang lain bagus, tapi tadi lebih banyak didominasi oleh dosennya. Seharusnya interaktif. Suatu proses belajar yang baik interaktif. Ya, ini. Ya, syukur bisa yang lebih aktif mahasiswa, tapi terarah.
Itu akan lebih bagus. Karena secara dalam filsafat konstruktivisme, hasil belajar itu akan maksimal kalau yang belajar itu mengalami. Mengalami itu bisa mendengar sendiri, mengatakan sendiri, mengumpulkan data sendiri, ya. Ini mendengar sendiri, ya, meraba sendiri. Dia akan merasakan sehingga di dalam otaknya itu akan cepat terangsang, tahu persis apa yang terjadi. Tapi kalau hanya mendengar salah satu indera aja yang aktif, mendengarkan aja akan langsung. Saya kira itu ini. Selanjutnya, silakan. Ya, terima kasih Prof. Badeni. Kita lanjut ke peserta selanjutnya. Ini tadi seharusnya ada, kita lanjut ke peserta 2 ya Bapak Ibu. Ya. Karena tadi Bapaknya Pak Mujari ini sepertinya terlempar ke kelompok lain, Pak. Oh gitu. Ya, kita lanjut ke Bapak Mujari SEMM dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Selero Rahat. Nah, kepada Pak Mujari, saya silakan, waktunya 20 menit ya Pak, seperti peserta-peserta sebelumnya. Waktunya akan saya mulai hitung semenjak Bapak berbicara mengenai materi